Selamat datang kembali, Saderek Sadayana. Hari ini aku akan share ke teman-teman tentang hal-hal yang udah aku list nih. Apa aja sih yang termasuk di Indonesia normal, tapi di Turki enggak. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi dua sisi ya, nggak cuma tentang Turki aja atau Indonesia aja. Teman-teman pasti udah penasaran kan? So, let's get started. Yang pertama, budaya bertamu. Jadi kalau di Indonesia maksimal berapa lama kita bertamu? 1 jam kan? Ya 2 jam lah, 3 jam tuh udah ngerepotin banget. Tapi kalau di Turki nggak sopan banget kalau bertamu tuh cuma 1 jam, bahkan 3 jam aja tuh masih dianggap nggak sopan. Bertamu tuh bisa sampai pagi, terus mereka tuh selalu menginginkan hizmet alias service. Jadi minta chai lagi, teh lagi, minta ini, terus rumah tuh harus ada aroma Wipol, tau Wipol kan, yang kayak kimia pembersih lantai, supaya mereka tuh ngerasa kayak, oh karena aku datang kalian bersih-bersih. Jadi di Turki itu orang sangat menghargai tamu ya, bahkan mereka itu tuh punya budaya kayak saling mengunjungi satu sama lain gitu secara rutin. Ya sama sih kayak di negara Balkan juga, kayak di negara suami aku di Serbia itu tuh juga mereka punya budaya saling mengunjungi secara rutin agar silaturahmi tidak terputus, tapi tidak pinjam dulu 100. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Hal ini mengganggu apa enggak? Kalau menurut orang Turki hal ini malah memberikan mereka berkat yang banyak ya, tapi kalau di Indonesia mengganggu banget sih itu ya, karena aku orang Indonesia, aku ngerasa kalau bertamu terlalu lama itu adalah hal yang nggak normal. Oke, selanjutnya ya, video call di jalan-jalanan. Kalau menurut manner di Indonesia, video callan di jalan itu sangat nggak sopan karena ada orang lain yang terganggu, terus kayak itu masuknya ranah privacy. Tapi di Turki hal tersebut biasa aja, bahkan di Turki itu dianggap normal aja kalau orang tuh video call di dalam metro. Wow. Kalau menurut etika internasional sih ini sama ya kayak di Indonesia ya, termasuk nggak sopan. Tapi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kan. Jadi aku kalau lagi kayak di metro, aku ingat bagi mereka budaya video call di mana aja itu oke aja, oke. Jadi beda budaya. Terus selanjutnya ini dari sisi Indonesia. Kalau di Indonesia kita makan buah-buahan kayak buah naga, buah mangga, itu tuh biasa aja kan. Tapi bagi mereka itu tidak normal karena harganya mahal. Dan seperti yang teman-teman harus tahu ya, buah itu akan bernilai tinggi saat jauh dan langka. Nah misalnya kayak alpukat itu di Turki dijualnya itu tuh per adet alias per biji. Kalau di Indonesia, misalnya kayak di sini alpukat per biji itu 50 lira alias 20.000 per biji. Mungkin di Indonesia bisa dapat 1 kilo yang isi 8, ya kan, yang kecil-kecil. Tapi di sini ya karena susah, terus kayak mangga juga dijual per biji, terus buah naga juga itu kalau yang kecil itu kayak 80 lira, 40 ribuan. Itu juga kecil banget gitu, kayak apel mini, tau gak sih? Buah naganya kayak gitu. Dan mereka tuh nggak tahu gitu kalau ada buah naga yang benar-benar besar banget kayak yang di Indonesia terus dijualnya per kilo. Mereka tuh nganggap itu makanan presiden. Jadi bagi kita normal banget kan makan buah naga sampai berserak-serak 1 kilo 2.000, tapi di sini karena susah dan jarang, disitulah nilainya jadi meningkat ya. Lanjut lagi. Budaya kamar mandi kering versus kamar mandi basah. Kalau di Indonesia kamar mandi itu biasa basah karena kita itu kalau mandi tuh biar biur dan itu biasa aja gitu. Tapi kalau di Turki kamar mandi itu harus kering. Tapi jujur menurut aku tuh lebih suka yang kayak cara Turki gini. Dulu aku juga pas baru awal-awal pindah ke Turki, kamar mandi aku selalu basah dan aku menganggap keset di kamar mandi adalah sesuatu yang gak normal. Ngapain lu taruh keset di kamar mandi? Tapi ternyata setelah aku coba, wow, enak juga ya naruh keset di kamar mandi. Enak juga ya punya kamar mandi kering gitu. Jadi kita mandinya di space itu aja. Makanya kalau di Turki kan kayak ditutup gitu kan kubikelnya yang buat mandi supaya airnya nggak keluar-keluar. Tapi
mereka tuh mengeringkan badannya tuh di dalam kubikel itu, bukan pas keluar dari situ. Kalau orang Indonesia kan kita basah-basah keluar dari tempat shower atau gayungnya, jadi kayak pas kita ngaca depan kaca airnya semua kan kayak banjir bandang. Ya begitulah, bagi mereka sangat tidak normal kalau kamar mandi basah. Dan biasanya pada komen kalau teman-teman Turki yang baru balik dari Indonesia kayak, ih di Indonesia nggak normal banget sih kalau kamar mandi rata-rata basah semua. Terus aku sebagai orang Indonesia dulu mikirnya kayak, ya emang kamar mandi tempatnya basah. Tapi kalau sekarang aku baru ngerti dan aku jujur prefer mereka. Oke, lanjut lagi. Di sini operasi itu dianggap sangat normal. Jadi kalau di Indonesia kita tuh nggak bisa ya nerima selebritis tuh yang operasi, pasti kita hujat kan, menurut kita itu pembohongan publik. Tapi menurut mereka rakyat biasa aja tuh udah biasa operasi gitu. Jadi bagi mereka operasi hidung ya, maksudnya bukan operasi yang lain, hidung sama bibir, itu adalah hal yang sah-sah aja karena jatuhnya kayak makeup cenah. Padahal kan aku sih tim yang gak setuju operasi ya. Menurutku kalau masih bisa treatment aja kan, bisa botox atau tarik benang. Tapi mereka tuh mikir kayak kalau botox itu kan cepet hilang ya, kalau langsung dioperasi dia abadi. Terakhir, bagi mereka nggak normal kalau kita masih 20-an tahun tapi udah pada umroh. Padahal menurut mereka ya, kalau orang udah umroh itu harusnya udah kayak harus jadi bayi lagi gitu loh, jadi suci lagi. Dan jadi mereka kan kaget ya pas tahu kayak aku, terus teman-temanku tuh banyak yang dulu aku tuh umroh kayaknya umur 22 apa 23 ya. Pokoknya masih muda banget. Terus mereka bilang, lah kamu muda-muda umroh tapi bisa bikin dosa lagi gitu, sama aja bohong. Terus aku bilang, nggak ada yang sama aja bohong sih kalau di mata Tuhan. Kan Tuhan yang paling tahu gitu kan, Allah yang menilai. Tapi mereka tuh mindsetnya gitu, kalau mereka umroh itu artinya mereka harus jadi sempurna habis itu. Padahal kan ya ibadah itu tujuannya bukan buat bikin kita sempurna kan. Dan kalau kita di Indonesia itu biasanya kita tuh sebelum mengunjungi negara lain, kita tuh prioritaskan ke Mekah dulu, jadi tamu Allah dulu ya nggak sih. Dan mumpung masih muda, badannya masih seger gitu, daripada ntar kalau udah tua kan capek kan. Jadi itu dia hal yang menurut mereka normal dan menurut kita enggak, dan juga sebaliknya. Aku akan post lagi video tentang perbedaan budaya, nggak jauh-jauh dari situ, di the next video. Makanya stay tune terus dan happy weekend. Bye!